Halo guys, gue Riko. Nah, jadi seperti yang kalian tahu di berita, karena berlaku pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli bakal diterapkan PPKM darurat. Benar kan? Terlalu banyak jadi pusing. Nah, karena itu hampir beberapa sektor sih bakal diterapkan WFH 100% work from home lagi seperti tahun lalu. Ya, karena akan diberlakukan WFH lagi sampai 100%, maka menurut gue workspace dan juga ada setup kalian itu sangat penting atau krusial guna mendukung performa kalian kerja ataupun kuliah di rumah. Nah, jadi di video kali ini gue mau sharing bagaimana memaksimalkan workspace dan juga ada setup agar kita dapat bekerja dengan maksimal, yang mana sudah gue jalanin hampir setahun lebih kuliah online. Oke, tanpa basa-basi, begin. Nah, jadi yang pertama menurut gue itu pencahayaan. Kenapa pencahayaan itu sangat penting? Karena pencahayaan yang buruk dapat membuat mata kalian rusak dan juga cepat capek. Gue sering dengar orang curhat gimana kalau minusnya atau silindernya bertambah semenjak WFH. Nah, jadi itu pasti dipengaruhi oleh cahaya, karena kalau kita bekerja gelap-gelap, cahaya redup itu dapat membuat mata kita cepat rusak. Maka cahaya itu sangat penting. Ditemukan dari suatu penelitian dari Universitas Toronto menyebutkan bahwa suatu emosi yang baik ataupun yang negatif itu ditimbulkan dari cahaya yang intens. Dan juga ada penelitian dari lintas budaya lain menyebutkan bahwa pencahayaan yang maksimal menyebabkan produktivitas seseorang itu maksimal. Dari gua sendiri, menurut gua paling benar itu adalah kalian mendapatkan desk setup kalian itu di dekat jendela. Kalian bisa taruh di sudut 90 derajat ataupun langsung berhadapan dengan cahaya matahari, kan tereksposur dengan cahaya matahari yang cukup banyak sehingga membuat kalian segar. Nah, selain itu kan kalian tahu lah kalau misalnya matahari itu sangat baik, apalagi kalau matahari pagi gitu. Jadi sangat berguna kalau kalian langsung berhadapan dengan jendela. Lalu kalian juga dapat membuka jendela agar udara segar dapat masuk. Tapi bagaimana kalau misalnya workspace dia ataupun desk setup dia di tempat yang redup? Nah, seperti gue ini nggak ada jendela gitu, cuma ada glass box kecil dong. Gue memanfaatkan ring light yang gue pakai saat ini. Jadi menurut gue sih ring light tuh untuk yang sering buat konten pasti adalah, ataupun kalau misalnya kalian nggak punya, harganya juga cukup terjangkau, sekitar 100 ribuan udah dapat light stand. Jadi bagaimana? Gue menempatkan biasa di samping kiri meja gue, lalu gue set dengan tinggi yang semaksimal mungkin, karena kalau terlalu dekat juga membuat mata gue biasanya sakit. Jadi setelah gue tinggiin, gue tinggal turunin ke bawah gini. Nah, itu cukup untuk menerangin meja belajar gue yang lumayan gede gini. Tapi mungkin bagi kalian yang nggak ada ataupun agak malas beli, kalian juga bisa pakai lampu meja belajar biasa. Kayak gua, di belakang sana nggak kelihatan. Nah, jadi gua dulu sih cuma pakai, tapi agak kurang karena lampu meja belajar gua itu pendek, jadi cuma kayak nari beberapa sudut dong dan terlalu terang. Nah, jangan lupa juga pilih bola lampu yang sesuai, jangan terlalu terang karena juga bikin mata sakit, dan jangan terlalu redup karena bikin mata sakit juga. Kalian juga bisa beli lampu belajar arsitek gitu yang kayak gini, ada armnya gitu yang bisa dibikin tinggi gitu, jadi kan pencahayaan lebih luas. Yang kedua, posisi duduk. Karena kita harus duduk di depan layar komputer terus berjam-jam, maka postur duduk ini menurut gue sangat penting, dimana kita harus menjaga postur kita tetap benar, jangan nunduk, jangan terlalu tegap, dan pandangan harus melurus ke depan, serta tangan harus diperhatikan juga. Kita selama ini sering mengetik mungkin tangan agak gini ataupun kayak gini. Nah, setelah gue teliti yang benar itu kita harus sejajar dengan kursi gitu dan juga meja, jadi jangan sampai ada sudut gitu karena dapat membuat tangan kita cepat capek. Terus yang ketiga selanjutnya itu laptop stand. Karena menurut gue sih masih banyak menggunakan laptop di rumah, karena kan selama ini kita sebelum pandemi kan mungkin berpikir komputer nggak terlalu terpakai karena kita perlu fleksibilitas, yaitu laptop yang menyediakan. Nah, ya walaupun mungkin udah lewat setahun, pasti kalian juga ada yang sudah rakit PC kan. Nah, ini lebih tertuju bagi kita yang mau rakit PC tapi terlambat karena VGA mahal. Semoga VGA murah karena kripto udah ditutup. Nah, jadi menurut gua laptop stand ini penting untuk membuat laptop kita lebih tinggi supaya kepala kita atau mata kita tetap sejajar menghadap layar, tidak nunduk seperti ini. Karena kan laptop tuh sangat pendek ya, kalau kita taruh di meja gitu, hampir mau nunduk gitu. Gak mungkin kan, mejanya tinggi banget, memang meja bar. Ya, gue ada rekomendasi laptop stand itu Tavware. Menurut gue sih ini yang paling worth it lah dari yang lain. Gue udah coba yang kayu, contoh ini, gue taruh MacBook sekarang. Nah, itu kayak kurang tinggi, kurang adjustable, sama sering goyang-goyang. Yang Tavware ini udah paling oke sih. Sudutnya tuh bisa diatur sangat tinggi, hampir 90 derajat. Terus berbahan dasar dari
besi, di bawahnya juga ada kayak rubber gitu yang bikin laptop kita nggak jalan-jalan. Terus tuh dadahan laptopnya tuh wadah pendapatan laptopnya itu sudah terbuat dari besi yang ada kerang-kerangnya gitu, jadi sirkulasinya tetap terjaga supaya laptop kita nggak panas. Linknya ada di bawah kalau kalian mau beli, gue udah masukin. Yang keempat itu pensuasanaan. Jadi menurut gue pensuasanaan ini penting untuk membangun mood kita bekerja. Kalau kalian bayangin nih, kalau misalnya tempat kerja kita itu nyaman, terus redup, melo-melo gitu, cozy lah. Jadi kan bawaannya ngantuk, jadi nggak produktif. Jadi menurut gue mensuasanaan meja kerja itu penting. Kalian bisa taruh tanaman lah supaya lebih fresh, ataupun pasang poster-poster favorit kalian. Nah selain itu kalian juga bisa memutar lagu supaya untuk membangun mood kalian tuh lebih bara gitu sambil bekerja. Yang kelima yaitu bersih-bersih. Terlihat sangat remeh dan juga simpel, tapi percayalah kalau kita kerja di tempat yang bersih itu pasti akan lebih nyaman dan juga lebih produktivitas. Nah selain itu meja yang bersih juga membantu dalam menjaga umur laptop kita. Kenapa? Soalnya kan kalau kita banyak debu nanti akan menyumbat sirkulasi laptop yang menyebabkan overheating kalau lama-lama kita nggak bersihin gitu kipasnya. Sehingga menurut gua kebersihan meja itu sangat penting. Yang keenam, minum air. Nah, jadi banyak dari kita mungkin nih kalau kerja kan ya depan laptop terus lama-lama kan sering kelupaan minum. Nah, jadi jangan lupa minum. Kenapa minum air penting? Seperti iklan Aqua. Mau sponsorin boleh kok Aqua. Kalau kita kurang minum, kita nggak fokus. Ya itu benar sih. Makanya menurut gue minum itu penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, terus juga kita tetap fokus. Itu air itu penting. Kalau bisa kalian sering lupa ya bisa pakai timer, atau penyebabnya kalau misalnya malas kan, kalau misalnya pakai cup kecil minum habis malas refill, kalian bisa pakai termos yang gede gitu kayak gue. Biasanya gue sediain 1,5 liter sampai 2 liter gitu, pakai Tupperware atau apalah yang nyokap kalian punya gitu. Percayalah air putih itu sangat penting karena kan tubuh kita sendiri hampir 70% itu terdiri dari air. Jadi jangan lupa minum. Yang terakhir, terkesan remeh tapi sering dilupakan dan menurut gua sangat penting, yaitu bergerak. Bergerak apapun bebas. Jalan, lari, jogging bentar, atau nyiram tanaman aja ke depan, naik tangga ya, atau main dumbbell. Bergerak. Nah, percayalah itu pasti akan ningkatin fokus dan balikin mood lagi. Kenapa? Kalau kita duduk tuh pasti lama-lama jenuh karena kita kan perlu gerak juga nih. Apalagi yang anak-anak ekstrovert nih, hobinya jalan, terkurung di rumah. Jadi take a rest like 10-15 menit jalan-jalan, memicu adrenalin dikit. Nah kan kalau misalnya ngantuk kan adrenalin meningkat, ngantuknya hilang. Jangan langsung minum atau langsung minum kopi gitu. Jadi ya bergerak. Ya itu aja sih bagaimana gua tetap produktivitas walaupun di rumah untuk menghadapi WFA 2.0 ini. Gue yakin juga sih kampus gue bakalan online lagi sih mungkin semester ke depan. Makanya kita sama-sama nyiapin diri dari sekarang supaya nanti kita kerja tetap produktif, tetap nyaman, tetap sehat ya, karena kesehatan juga penting. Ya mungkin sampai sini aja video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa stay healthy karena ya pandemi gini agak riskan. Dan jangan keluar-keluar. Itu aja. Record. Bye.